Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakuila Merah Rahimah, NIM 2021610034. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Penulisan Surat Resmi Perangkat Desa Dharma Tanjung. Langsung saja pada slide yang pertama. Apa itu surat? Surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Informasi yang disampaikan dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, perintah, permintaan, atau laporan. Jadi, hubungan yang terjadi antara pihak-pihak itu disebut dengan surat menyurat atau bisa disebut dengan korespondensi. Dengan kata lain, surat menyurat merupakan salah satu kegiatan berbahasa yang dilakukan dalam komunikasi tertulis. Dari segi bentuk, isi dan pembahasannya tergolong atas 3 jenis surat, yaitu surat pribadi, surat niaga, dan surat dinas. Pada pembahasan kali ini lebih mendalam pada surat resmi atau surat dinas. Surat resmi bisa kita sebut dengan surat dinas. Surat resmi adalah segala komunikasi tertulis yang menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi. Jadi, surat dinas adalah salah satu alat komunikasi kedinasan yang sangat penting dalam pemberitahuan, penjelasan, permintaan, pernyataan pendapat dari instansi kepada instansi lain, dan dari instansi kepada perseorangan ataupun sebaliknya. Pada slide selanjutnya yaitu unsur-unsur penulisan surat resmi perangkat desa. Unsur-unsur yang harus ada dalam penulisan surat resmi atau surat dinas perangkat desa untuk memenuhi standar administrasi yang berlaku yaitu terdiri dari 9 unsur. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Yang kedua, tanggal surat. Yang ketiga, nomor, lampiran, dan hal atau perihal surat. Yang keempat, alamat surat. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, isi surat. Yang ketujuh, salam penutup. Yang kedelapan, pengirim surat. Dan yang terakhir, tembusan surat. Selanjutnya di sini adalah penulisan surat resmi perangkat desa. Di sini terdapat tanda-tanda yaitu pada tanda A sampai H, yaitu dengan keterangan A itu adalah kepala surat atau kop surat yang berisi dengan logo instansi, nama dan alamat instansi, nomor telepon dan kode pos. Huruf B yaitu tanggal surat. Huruf C itu termasuk pada nomor, lampiran, dan hal atau perihal surat. Pada huruf D adalah alamat surat. Yang huruf E itu termasuk pada salam pembuka. Huruf F termasuk isi surat. G termasuk salam penutup. Dan yang terakhir huruf H termasuk pada pengirim surat. Pada surat perangkat desa Dharma Tanjung di sini tidak ada tembusan surat. Selanjutnya, beberapa kesalahan dan kekurangan pada penulisan surat resmi perangkat desa Dharma Tanjung. Di antaranya, yang pertama, penulisan kepala surat atau kop surat pada alamat instansi pada kata jalan yang disingkat. Jadi, pada penulisan surat tersebut pada kata jalan yaitu disingkat. Seharusnya bentuk benarnya yaitu pada kata jalan dan pada kata kecamatan tidak disingkat, yaitu seperti bentuk bakunya Jalan Raya Desa Dharma Tanjung, Kecamatan Camtong. Yang kedua, pada penulisan kotak surat atau kode pos tidak ada keterangan bahwa nomor 69281 itu adalah kotak pos atau kode pos. Seharusnya pada penulisan surat tersebut dicantumkan bahwa nomor tersebut adalah kode pos.
Yang ketiga, penulisan kop surat atau kepala surat tidak dicantumkan nomor telepon instansi. Seharusnya nomor telepon instansi itu dicantumkan pada kop surat atau kepala surat. Dan yang terakhir, pada penulisan alamat surat kurang tepat karena penggunaan kata kepada sebelum yang terhormat. Harusnya dipilih salah satu, atau bisa menggunakan kepada atau pada kata yang terhormat. Harus menggunakan salah satu, bisa menggunakan kata kepada atau pada kata yang terhormat, seperti pada bentuk baku tersebut, yaitu menggunakan yang terhormat panitia pesta rakyat di tempat, seperti itu. Jadi kesimpulannya, pada penulisan surat resmi perangkat Desa Dharma Tanjung masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Seperti pada penulisan kop surat alamat instansi pada kata jalan seharusnya tidak disingkat, melainkan ditulis secara lengkap dan cermat. Dan pada kode pos seharusnya ditulis secara lengkap agar pembaca mengetahui bahwa nomor itu adalah kode pos. Pada kop surat juga terdapat kekurangan, yaitu Desa Dharma Tanjung tidak mencantumkan nomor telepon pada kop surat. Dan pada perangkat Desa Dharma Tanjung juga terdapat kesalahan penulisan alamat surat, yaitu dengan mencantumkan kata kepada dan yang terhormat. Seharusnya bisa menggunakan salah satunya. Mungkin hanya itu presentasi makalah saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.